Nah, ini gitu. Tuh, jualan basreng banget Sep. Oh gitu. Dia diborong sama temen-temennya kayak, Oh tapi gitu. dia punya motor, dia jalan sendiri tuh enaknya. Dia tuh yang bawa gitu banget Sep, enak. Iya. Makanya bilang, wih, basreng lo, iya dah basreng gue, lo semua juga mau nyobain, coba lo cobain dulu. Kalau dia jual 10.000 banget basreng. Masa? Tapi dia jauh sih di Cikarang, di ini Cikarang rumahnya. Gimana? Cikarang. Sekarang dia lagi cuti dulu baru ngelahirin. Parmo Banten ya. Iya kan dia ambil rumah di sono yang KPR. Nah dia sebelum bunting Mang Asep, dia rajin loh dari Cikarang ke Jakarta loh Mang Asep, nganterin basrengnya. Laku Mang Asep, yang beli sedus basrengnya. Iya. Terus temennya misalnya mesen nih sama dia nih Mang Asep, kerjasama nih, gue jualin di apartemen nih gitu. Basrengnya dia jualin ke apartemen tahu. Laku gila. 200 misalnya ada yang beli 200, berapa tuh satunya 10.000. 200 basreng itu berapa tuh? Iya dia pernah tuh ada pesanan tuh 200 basreng itu satunya 10.000. 200 kali 10 berapa tuh masa? 2 juta 2 juta. Iya. Paling basreng berapa sih? Kotak-kotak tuh untungnya gede duit. Gue lagi habis, gue mah lagi punya bayi aja nih dah, gue makanya nggak bisa ke Jakarta. Rajin dia mah, temen dia kayak bodoh deh, gue sikat deh kalau ke Jakarta di Jakarta bener asik deh. Naik motor sendiri berani dia. Orang Jawa si Dwi badannya kecil kayak nyanyi gitu, berani dia nekat anaknya. Orang temen gue naruh-naruh di apartemen dah, jadi gue disuruh bikin banyak, laku, jadi gitu. Nah Rida pengen beli, pengen cobain Mang Asep, tapi ongkirnya mahal. Kalau misalkan dia jual di sekitaran, dia jualnya di, jadi dia jualnya ini sekarang karena dia punya anak, dia tetap jualan, tapi jualannya bayar JNE tau nggak? 15.000 mahal, gue bilang bayar jasa JNE. Orang banyak cewek-cewek tuh yang jualan yang apa namanya, yang masukin makanan tuh ke warung-warung. Banyak pada ngopi cewek semua. Iya. Ibu-ibu udah gila ya katanya yang di luar. Ibu-ibu udah gila nih yang di luar. Oh, pacaran lagi kan? Mau kawin kali ini. Iya, itu. Ibu-ibu. Dia nyariin anaknya tahu Bang. Oh dia. Kayaknya bawa makanan ya. Coba deh, bentar ya Bang. Lihat enggak? Apa sih? Ini dia ini lagi. Soalnya dia jualannya waktu itu pandemi juga tuh malah. Awal-awal pandemi itu malah Sep. Oh itu. Awal-awal corona. Tapi alhamdulillah dia bersyukur. Ya udah kan laku. Dia berjalan 2 bulan jualan 2 bulan. Nah habis jualan itu Pak Rida meninggal. Jadi uangnya nggak bisa muter karena kan ternyata karena Rida kan emang pengen sesuai aman, maksudnya emang bukan sok kaya sih. Kalau bisa sampai 42 hari kenapa enggak gitu loh Mang Asep. Udah pengen gitu Papa Rida didoain banyak yang saya doain. juga apa namanya Gitu pengen gitu coba deh bisa nggak ya gue gitu, beneran insya Allah bisa lah, pasti bisa gitu. Gue percaya kalau ada support, ada orang yang ngebantuin, ada orang yang pengen apa sih dukung gitu Mang Asep, gue bisa kok gitu. jadi dengan terlalu ketergantungan orang lain gitu, mandiri gitu. Iya pengen gitu. Jadi kalaupun misalkan sewaktu-waktu lo gimana sama gue kan ya gue ada pegangan gitu Mang Asep, gue ada kesibukan gitu, tau nggak Mang Asep? Jangan terlalu gitu, jadi nggak melulu kayak misalkan gue nggak, bukannya mau sombong ya, enggak, Rida mah nggak mau sombong lah. Maksudnya mentang-mentang kayak gini jadi sombong enggak, maksudnya
Ya gue kalau gue nggak bisa, gue banyak pesanan ya gimana ya kan, misalkan gue harus nganterin pesanan ya kan, nggak melulu kayak pikirannya cuma laki gitu kan, punya motor gitu, memiliki enggak, itu kan cuman memang buat yang bermanfaat. Kerja tuh maksudnya itu buat bermanfaat kok, kayak ternyata penting nih punya kendaraan. Lagi kan paling sejauh-jauhnya kemana kan, nggak jauh-jauh banget gitu kan, nganterin makanan kan juga nggak lama, nggak nih kasih duit udah gitu doang. Yang penting gitu, kalau kita misalkan jualan, yang beli itu kan raja. Nah raja kan kadang-kadang ada yang ya nggak bisa dianterin nih, akhirnya batal gitu Mang Asep. Sebenarnya kan kalau kita misalkan kita ini memang harus nganterin, karena kan dagangan kita yang mau dibeli gitu. Lo kalau lo mau beli ya lo harus anterin gitu Mang Asep. Ada tuh sebagian yang begitu Mang Asep, lidah tuh waktu jualan, ya nggak bisa dianterin ya udah, ya udah deh kapan-kapan nih gitu. Ya sayang banget, padahal pesenannya misalkan dia pesannya sampai gocap lumayan kan Mang Asep, udah 50.000, lumayan banget. Jangankan 50.000, dia beli 17.000, tapi sih keterlaluan kalau beli satu doang. Misalkan dia belinya sampai 25.000 aja itu udah. Jadi motor nggak usah keren-keren kayak zaman sekarang. Penting buat mesinnya oke gitu kan, mesinnya kuat gitu kan, bisa berjalan tiap hari, nggak terlalu mogok-mogok ya. Ya pokoknya mesinnya oke lah gitu. Sebenarnya udah sebenarnya itu penting banget lo kendaraan sebenarnya, tapi kan ya udahlah kita mah terima apa adanya aja, kayak ya ada ya udah gitu. Ya itu juga misalnya nih Mang Asep nih, ini penting juga buat Mang Asep, misalnya Mang Asep lagi ada diracunin gitu kan, apalagi dia demen kalau ngeracunin makanan orang. Enak nih beneran, gue nggak bohong, gue udah testing. Dia bilang emang Rida kan udah testimoni, Rida udah cobain dulu, gue udah cobain gitu kan. Apa namanya, enak deh pokoknya. Iya, tapi Rida nggak salah ngomong, enak bener. Mudah-mudahan suatu saat nanti, entah kapan, akhirnya jadi doa omongan Mang Asep bisa bener. Wah gue seneng banget, girang banget. Kulkas Rida bersihin langsung dibersihin, untuk atas nggak boleh ditumpukin apa-apa buat jualan deh. Tujuan Rida kan benerin kulkas tuh murah sih, benerin awalnya dibenerin kulkas Mang Asep sama bapak-bapak, tapi kesian sih sekarang dia almarhum. Nggak lama benerin kulkas Rida meninggal. Masa? Kok bisa begitu? Iya, gini. Emang waktu pas benerin kulkas, begini nih, begitu mulu. Mana zaman corona lagi. Oh. Tapi dia butuh Mang Asep. Itu mah tuh apa namanya? Asma tuh. Iya dia ada asma. Asma mah tuh nggak boleh. Bekas minum juga nggak boleh. Enggak. Dia kan waktu itu juga nawarin, dia kan beli minuman di air itu warung. Oh gitu. Dia juga tahu dia pakai masker, cuma Rida kesian, tapi mahal Mang Asep. Masa? Waktu pas Rida minta benerin sama dia 200.000 keluar duit Rida buat benerin kulkas. Nggak taunya yang bisa benerin siapa? Om yang suka ikut seknas tuh, Mang Asep nggak kenal ya. Ada yang suka di seknas juga, Om Ferry namanya Mang Asep. Nanti dia ada kasih itu, dia tangannya tuh juga keren tuh pasti. Tuh sampai sekarang kulkas Rida udah setahun lebih. Bagus tuh. Sama dia cuman ngasih berapa? Cepet, udah bagus langsung kulkas. Iya. Awalnya kenapa? Awalnya nggak mau dingin Mang Asep. Oh, itunya apa? Freon ya? Hah? Freon ya? Iya kayaknya. Pokoknya orang mah taunya ngambil dulu ya. Aduh, enggak deh, gue bener. Kita kan pernah jualan Mang Asep.
nitip cepet Rida, seminggu juga udah habis frozen food Rida tuh waktu udah jualan. Plastiknya siap gitu, pakai plastik udah dipres. udah diplastikin semua. Jadi itu dia kebab isi 30 ditaruh di box gitu. Atasan ini Isi 30 udah di dalam box gitu mama saya. Dulu mah kalau Tima nggak tahu, waktu udah jualan kan dia lagi nggak teguran sama dia. Pengen banget punya usaha tuh yang berjalan lancar gitu. Amin. Itu kan buat kebaikan. Pengen banget kayak. Kalau udah asal yakin gitu bener niat. Iya, pengennya manjang aja deh Mas Asep. Rida nggak mikirin bakalan uang itu bakalan nanti uangnya enggak, yang penting manjang aja. Ya kan kalau kelamaan kan, kalau apa namanya punya perhitungan, semua orang jual kecil-kecilan. Ada orang jualan makaroni itu asalnya di roda, Jualan apaan? asalnya di roda tuh. Apaan ya? Nih kayak gini ya Mas Asep. Enak banget. Gue jadi kangen sama cireng bumbu rujak. Enak banget Mas Asep, sumpah. Gue nggak bohong, enak banget. Kalau udah ada kendaraan mah masalah modal mah gampang, cuman kendaraan dulu kalau utama ya kan. Modal masih sejuta masih gampang asal benar-benar, cuman kan perlunya kendaraan dulu. Iya lah, itu yang jadi kendala kayak gini, cireng bumbu rujak Rida nih. Misalkan ya benar-benar modalnya sekitar Lu kalau Rida kan 800, dulu jualan frozen food getol banget sih. kapan aja bisa jadi, cuman kendaraan Udah dulu. getol tahu jualannya, apalagi kak kalau kita jualan laku semangat. Asal benar-benar, maksudnya serius gitu ya. Ini perlu modal sejuta. Itu mah gampang. Misalkan kan apa tuh bisa bikin apa tuh tempe, mengasih plastik-plastikin. Siapa tahu banyak yang mau mengasih. Crispy tempe Bandung. Iya, tuh kayak gini mengasih. Enak kan? Sedep tau. Tuh enak banget mengasih asli. Crispy tempe saya bisa, cuman sale bisa saya. Bisa. Kayak gini mengasih dipakai bumbu rujak, enak banget mengasih. Nggak bohong. Orang kan demen nyemil-nyemil. Sate sih nggak doyan nyemil. Kita aja doyan nyemil. Tidak aja doyan nyemil. Ini yang keluar nganterin. Kalau di sini mau sebenarnya kita tuh ya mengasih kayak kalau lagi sama abang nih ke Cipinang nih, melihat orang jualan takoyaki, mengasih takoyaki itu padahal 1000-an nih, tapi tuh dia yang beli mengasih sampai ngantri-ngantri tuh enggak. Makanya kalau kita tinggal di daerah yang rame enak tuh. Di sini siapa mau beli? Dan berarti gue beruntung banget orang yang dapat rumah di sini Cipinang nih. Itu pusat jajanan tuh Cipinang juga tuh mengasih gila. Bukan BKT ya. Yang Cipinang yang mau ke Pondok Bambu tuh. Arah-arah mau ke Pondok Bambu tuh. Tuh rame banget mengasih sama tukang makanan gila tuh. Gila banyak banget makanan bener. Apaan aja beneran mengasih. Bakso goreng lah, otak-otak, cilor aja tuh, cilor tuh kayak dari tepung beras yang kenyal tuh mengasih. Dipakein apa tuh, telur. Cilor tuh bulat-bulat gitu kan modelnya. Terus disiram pakai diaduk-aduk pakai telur. Jadi dia adonannya bulat-bulat isi 5 kecil-kecil tuh. Ada jualan di rusun tuh, di rusun ada yang enak deh Mas. Kapan-kapan pakai jajan, di rusun banyak jajanan juga. Ada kondok, apa tapi paling enak apa di ini Cipinang, bener enak banget makanannya. Cipinang mana?
Cipinang yang Cipinang besar. penjara tau nggak? Cipinang penjara. Oh, Cipinang besar. Masuk. Kan ada dua gini nih jalanan. Yang satu Cipinang Muara. Cipinang Muara ya. Cipinang Muara tuh. Iya, Cipinang bener. Muara. Itu aduh, banyak banget tukang makanan gila. Tapi Mang Asep nggak ada yang peduli corona, banyak banget orang juga yang beli. Iya. Itu dia ngeliatnya, enak banget ya tinggal di sini ya. Mau apa-apa gampang, jajan, yang jualan juga untung di sini. Oh, itu mah kayak di pasar sawah turunan. Iya, kayak gitu kan ya. 10 meter makan, 10 meter makan. Pasti kan orang nyari nggak tuh? Nyari kan. Jadi kalau makanan mau ngambil, kalau saya di sana nggak jauh-jauh. Orang kan kadang-kadang kan nggak melulu pengen makan. Kanan kiri makanan apa aja pun gitu ya. Kan Mang Asep, orang kan nggak melulu pengen makan. Ada pengennya nyemil mulut ya kan. Tuh nasi warteg. Tidak mah enggak makan, tidak minta beli rokok doang. Enak deh esnya deh. Masa? Es kopi, es. Udah orang mah tahu diri aja, misalnya kayak temen nih, kayak mau jajanin nggak mau, udah kayak mau beli apa macam-macam. Yang penting itu rokok, itu pengen tentu. Pas dibangun udah masuk angin dibilangin ya. Itu badannya pada nyeri-nyeri masuk dari kemarin emang. Kapan nih jualan lagi ya, mudah-mudahan ya. Doain aja saya yang dapat berhenti. Asal serius benar, asal serius saya benar. Serius, kita mah kalau dagang mah serius. Dagang sendiri ya. Ini kan dagang sendiri deh bener Mang Asep. Jadi Asal kita serius. tahu, jadi kita bisa apa? Bisa tahu untung kita sendiri gitu Mang Asep. Asal serius saya dapat rezeki sekitar 3,5 mah tuh kendaraan diambil. Nggak usah keren-keren, penting mesinnya. Ntar udah chat temen Rida dulu, ada yang minat gak kalau ada yang minat gak kalau buka apa namanya, pokoknya Rida itu deh ketik kayak mau jualan cemilan nih, ada yang minat gak gitu. Maksudnya kayak Rida nulis status pesan kayak mau jualan nih, kan kadang-kadang orang ntar komen ini jualan apaan gitu. Tadi udah tulis tuh jualannya apa sih namanya, tadi mau ngomong lupa apa sih namanya Mas? Cireng. Bukan, apa basreng, discok mini gitu misalkan. Aneka frozen food kan pasti kan orang ada yang nanya nanti, coba dong lihat dong makanannya gitu. Kita tinggal itu di share, jualannya tinggal di share deh. Tadi dia pengen jualin juga di Facebook. Waktu kapan nih temen Rida banget sih, dia nggak kotor nanti. Mendingan jero sekali keren yang dulu. Nah itu boleh tuh, walaupun motifnya kayak dulu kan mesinnya berarti. Itu yang Mang Asep bilang motor itu yang nggak dipakai motor siapa? Ya bukannya belum ditanyain, jadi koleksi ya. Mau kemana? Tapi boleh kalau Mang Asep pakai boleh. Nggak tahu, belum ditanya. Nggak enak juga sih. Udah bertahun-tahun. Takutnya banyak yang rusak lagi mesinnya. Mesinnya banyak yang rusak aja. Nggak pernah diapain, taruh doang. Itu katanya pernah dibilang, itu hidup lah katanya, cuma nggak dipakai lah. Oh itu mesinnya keren itu, saya tahu itu Honda apa namanya, Honda Grand. Dicari loh Reno di motif.
kalau udah ada kendaraan mah enak, masalah modal. Ih, harus bensin tuh. Bukan ada sombong orang sih, bangsat. itu kan saya kan itu kan persiapan saya, tapi kalau untuk dipakai serius dan dijalanin dipakai gitu. Iya lah, Rida juga pakai buat yang bermanfaat doang. Kalau nggak mah enggak lah, ngapain. Kalau emang nah ini mah mendingan taruh buat mengasep, maksudnya emang pakai aja mengasep gitu. Bukan masalah modal gitu. Oh modal. Kalau udah ada kendaraan mah enak kan. Nah kan ntar Rida mau cari-cari lagi, maksudnya mau cari tempat frozen food yang deket gitu. Maksudnya tempat Frozen food yang jualan, tempat gitu. jualan, tempat jualannya nih distributornya, distributor. Jadi yang distributor itu Kayak buat naro warung-warung itu. enggak, distributor yang Rida mau beli nanti ini Oh. makanannya ada di mana gitu. Pesanan-pesanannya. Iya, kan belinya kan di satu tempat doang di situ. Dia jualin bermacam-macam makanan, murah. Kalau kita beli di distributor langsung murah. Kita ambil lagi, Iya, kita ambil dimasukin di lagi situ. gitu. Oh, gitu. Iya, kita Kayak glosir. kita langganannya di situ gitu mengasep. Kapan-kapan kita naik angkot yuk, cari-cari yuk mengasep, lihat. Banyak kali ini. Kayaknya waktu itu di Budi Asi mengasep, Rida tuh inget deh. Di Budi Asi seberangnya. Kalau waktu pas Rida di Pasar Rebo juga banyak. Pasar Rebo mana? Oh, di Pasar Rebo. Nah, Pasar Rebo tuh banyak. Pusatnya tahu. Pasar Rebo tuh mengasep. Pusatnya distributor makanan-makanan itu. Kebab, terus frozen food. Karena kan orang kan iseng pengen nyemil gitu mulutnya gitu mengasep. Nyetok di kulkas gitu kan, kalau males keluar kan dia ada stok di kulkas gitu. Kalau benar-benar sudah kena, merasa ditanggal. Dan Iya. berikan kendaraan dulu. Tapi sih ya, mudah-mudahan nanti Rida jualan lagi ada yang minat, mudah-mudahan ya. Kan udah setahun nggak jualan kan. Jualan sebentar doang, 20 nggak ada modal lagi. Ini udah nggak ada modal lagi. Ini kendaraan tentunya, jadi nggak terlalu banyak ongkos. Kan pakai angkot mah waktu dan sejam, ya kan? Ongkos lagi. Bukan waktu. Kalau naik motor kan set nyelip terus cepet ngejar waktunya kan. Jam berapa? Anterin jam segini set langsung jalan. Gitu, enak. Kalau udah ada kendaraan mah. Ketika Rida anterin ke kebun pala aja maghrib Mau besok lagi. juga bisa. Umpamanya gitu. Kalau ada kendaraan nih. Iya kan kendaraan. Masa iya mau nebeng motor orang sini mulu nggak enak kan? Oh itu dihargain. Pesanan ke motor-motor habis itu buat ojek juga. Belum buat. Apalagi maksudnya isi bensin di sini motor orang. Terus baik. belum ntar misalkan orangnya ada aja ya kan? Gitu mah. Nggak ada pusing mengasep. Itunya apa namanya? 1.000 Rida jual tuh sepaket pengasep dulu 60.000. Kentangnya 1 kilo. Nuggetnya sedang sih, ukurannya nggak gede, 2 sama sosis isinya 15 sampai 20 tuh 60.000, murah kan? Iya, Rida jualan tuh per paket. Ntar jualan juga tuh misalkan paket 35.000 kentangnya, tapi bukan yang sekilo kentang yang setengah, yang sedang, sama kaki naga, sama
sama apa ya, sama eh, kaki naga, kentang sama nugget misalnya gitu, sosis, kaki naga gitu dipaketin gitu Mang Asep gitu. Tapi lihat dulu harganya berapa satuannya gitu. Kalau dipaketin nih kira-kira berapa ribu nih gitu. Pengen deh yang lulus semoga aja. Mudah-mudahan terlaksana. Jadi doanya. Mudah-mudahan. Pengen banget kayak Mandiri. pengen banget kayak punya usaha tapi gue nggak perlu nyuruh orang, gue sendiri yang ngejalanin sama kecil-kecilan awalnya. sama adik gue gitu. Adik gue bagian ini deh nganterin, dia juga pinter kok sininya kayak ini, Tapi dia juga ngerti Mang Asep. Tapi kayak, nantinya bisa dibagi 3. iya Jadi kita sama. iya Ya kan? kan makanya dikumpulin dulu sebulan untungnya. Iya. Bisa nggak gitu? Itu mah kayak anjing si Brino tuh. Misalkan nggak ada Ria, demi Allah gue mah nggak mau nutupin rezeki orang. Masa waktu Rida dapat untung, waktu dia dapat untung dari Rida nggak ada spesial itu pun Rida minta, gue kasih uangnya semua nih. Tapi jalan Rida kalau untung gue Rida kasih untung Rida tuh. Rida tuh lo ambil aja tuh berapa ya, 8.000 ya tadi, nah lo buat lo tuh pegang tuh. Rida gitu orangnya tuh Mang Asep. Tuh tanya tuh anaknya deh si Ijin, Rida kayak gimana sih kalau punya duit, anak ya. Bukannya ini anak males kok sebenarnya. Ini anak kalau misalkan ada kendaraannya juga mau kok pasti nganterin kakaknya, apalagi kalau nganterin buat ini nyari duit lagi pasti mau gitu. Ibaratnya kan kalau Rida rezekinya ada kan nanti buat dede juga gitu, buat keluarga juga Mang Asep, bukan buat Rida sih. Nggak pernah sih orangnya nggak neko-neko, lihat aja baju Rida itu aja kan Mang Asep, nggak neko-neko Rida anaknya. Nggak demen belanja, mana demen. Dia tuh demennya apa, kalau ada yang bisa bikin untung buat kehidupan nantinya emang nggak apa-apa gitu. Gue bersyukur gitu, nggak ada kepikiran kayak mau beli ini skincare lah. Mana pernah Rida perawatan muka nih, nggak pernah. Aku memang belum karena dia masih sekolah. Belum. Tapi kan pikiran nggak terlalu diperdik. Iya gitu. Makanya pikirannya dia kan pengennya seneng. Tapi suatu saat kalau dia nanti udah kerja, nanti belajar otaknya mikir Mang Asep, belajar ekonomi itu kan pembelajaran ilmu baru juga tuh dia di lapangan namanya. Baru dia tahu yang namanya prihatin. Kalau dia tahu nanti rasanya nyari uang. Kalau sekarang dia kan mikirnya ada yang ngasih uang gitu kan. Tapi ya kan kita nggak bisa nyalahin dia. Ini loh ya, selagi masuk akal ya. Terus dia pikir juga ya emang bukan tanggung jawab dia juga nyari uang, dia juga masih sekolah gitu kan. Namanya dia mau, kadang kesel sih ngeliat dia kayak beli ini beli itu, tapi gimana ya, Rida juga bukan Rida yang beliin gitu. Terus juga wajar sih. Kalau gue kan memang udah ibaratnya Rida di umur Rida yang sekarang ya bukan uang yang memang gue harus uang buat egois diri sendiri. Udah nggak mau begitu Mang Asep. Emang gue harus ya buat keluarga gue gitu, biar kata kecil juga. Yang penting buat keluarga gue nomor 1 gitu. Ya mudah-mudahan si nyanyi juga nanti kalau lulus kerjaannya dapetnya bagus terus. Iya, penting mah lulus sekolah jasa. Ini deh lulus deh tuh anak. Iya betul. Kayak ada suara yang ngomong nih. Pengen mandiri, punya uang dengan hasil usaha emang sih dimodalin, tapi
ini gue berusaha nih gitu, gue apa ya, kayak bisa kok gitu, pengen bisa, pasti bisa lah, apalagi Allah tahu ya kan, niat-niat baik mah tahu dia. Tuh. Terus misalkan mama juga kalau misalkan mau dianterin kemana kan enak, mas pada motor, ini jemput mamanya. Dia kadang-kadang suka takut juga sih kalau dia nyebrang Mas Asep, apa gitu. Apa ya, ini misalkan kalau dia panjang gitu Mas Asep kerja di ibu ya kan, Ibu Ida, ini jemput mama nih di kebun nanas, dijemput gitu Mas Asep, masih nyanyi gitu. Mudah-mudahan terlaksana. Mama juga seneng banget sih, girang sih, dia kepengen banget bareng di Ibu Ida. Emang dia selalu ngomongin Ibu Ida baik, daripada umur mendingan gue, pasti gitu dia ngomongnya, mendingan gue aja udah orangnya baik gitu. Tapi Mang Asep yang kenal Mang Asep orangnya baik-baik deh, karena dia kan baik gitu, dia kan orangnya kan begitu mak, orangnya nggak yang apa ya, nggak sih, tapi pokoknya orang mah kenal dia mah baik, pasti Mang Asep bilang gitu, nggak yang kalau orang jahat, dikit pun orang jahat, gue gitu aja. Kita jahat nih sama orang nih, orang jahat itu pasti ditemuin sama jahat juga gitu. Pasti kayak kita berbuat baik, sering banyak kebaikan di hidup kita, nanti orang tuh pasti, emang nggak semua orang tuh baik sama kita, enggak, tapi kalau orang baik pasti ketemu dia mau baik lagi. Tapi kalau dia seringnya buat kejahatan, buat masalah, hidupnya pasti masalah mulu, mungkin aja hidup pasti ada aja yang ngejatuhin dan gituin. Itu mah nggak heran, dan hidup makanya kalau kita baik kita pasti insya Allah dapetnya baik-baik juga, dapat orang-orangnya gitu. Tapi mudah-mudahan aja lah, mama juga pakai lah kalau emang deket ya kan. Terus ini juga yang Kalau masih kanan maksudnya yang zaman dulu kan tuh jauh lebih rumit gitu, kayak Cinderella, Snow White gitu kan, kayak lebih kayak wolves apa gitu, kayak sebenarnya kalau sekarang kita lihat gila susah banget nih gitu, ribet banget nih, tapi pas kecil tuh bisa-bisa ada suara mami ya. coba enggak lah, makan suara dia penyanyi dia, butuh orang yang bikin lu ketawa tuh. Juga tuh bersyukurnya kan kayak si Nonon tuh emang kadang-kadang kesel gitu punya saudara, tapi dia lucu gitu, malah saya banyak duit, dia demennya begitu lakinya. Padahal kayaknya nggak cakep kan nih Facebooknya nih, kayak biasa aja. Ya buketek mah memang dari dulu itu penyakit, susah menghilangkan itu, tapi ada katanya obatnya sekarang. Tapi sebenarnya pakai Rexona lah gitu Mang Asep. Bukan bau ada bau ketek karena keringat, ada penyakit. Kalau penyakit mah baunya terus-terusan kadang-kadang, jadi baunya beda, lebih dari bau ketek. Mungkin biasa aja kan, ya kan? Mau cantik Nggak cakep banget, ya enak dilihat lah, tapi nggak yang cakep gitu, enggak. Tuh, pakai jilbab tuh biasa aja kan,
Cuma badannya bagus Bang Asep. Tinggi, orangnya nggak sombong lagi, tapi mukanya judes. Kalau kita nggak kenal sangkan judes. Orangnya juga nggak demen ngomongin orang, nggak demen ngerepotin orang, tapi emang gitu kalau dia punya duit nih pamer dia, pamer duit segopok. Duitnya banyak banget nih Bang Asep, bener. Pernah jalan sama bekasnya dia sakit hati banget sama Rida tuh. Gitu. Makanya Rida bilang, gue juga bukan Tuhan yang gini loh. Kita nggak usah balas kejahatan orang. Gue nggak bisa. Kalau orang udah keterlaluan sama Rida sekalian sengajain. Kalau Rida gitu Bang Asep, Rida gitu. Iya, sengajain, udah sengajain. Kayak gini deh. Kenapa Rida masih mikir 2 kali mau ngebales jahatnya Oti sama Rida Bang Asep? Ini dong. Ya berapa? Tapi 2.000-an mau apa nih? Tersilah seadanya aja. Paling saya makan 2 biji. Udah, kelar. Udahan. Udah belum? Udah. Ini udah. Udah. Ya udah. Gendut begini. Ya, bener. Tambah gede nanti. Semoga aja nanti habis ngurus anak langsing Bang Asep. Capek. Mudah-mudahan udah nggak inget makan malam, udah kecapean ngurus anak. Mudah-mudahan Tengah malam bangun nangis anak. iya. Bangun. Tapi ada gitu loh ya. yang begitu Bang Asep, temen Rida Bang Asep. Tadinya kok gendut kayak Rida Bang Asep badannya, si Tanti. Tapi dia pendek lagi orangnya, bogel, gendutnya kalau sekarang kurus Bang Asep, abis punya anak kurus. Ini gue capek dah. Macam-macam, ada yang kecil jadi gemuk, ada yang kurus. Nah kalau si Ijin tuh tadi badan